Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kekuatan lahir batin kepada kita. Allah juga masih memberikan kesempatan, masih memberikan jatah umur pada kita sekalian, sehingga kita bisa melaksanakan sebagian tugas dan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ialah kita melaksanakan sholat maghrib maupun sholat isya dengan berjamaah insyaallah, dan kita juga mampu memanfaatkan kesempatan yang ada ini antara maghrib dan isya untuk sama-sama melakukan pencerahan, ya, pencerahan hati kita, pencerahan akal pikiran kita, dengan sama-sama mempelajari beberapa petunjuk Allah, khususnya yang terkait dengan ibadah sholat 5 waktu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang setia mengikuti risalahnya sampai akhir zaman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah dan kami hormati, pada pertemuan pertama pekan yang lalu kita sudah membahas tentang definisi sholat. Ya, saya ingatkan kembali Pak, jangan lupa ya. Ya. Sholat menurut bahasa, masih ingat? Masih ingat minggu yang lalu? Sholat menurut bahasa artinya doa. Apalagi? Munajat. Apalagi? Permohonan. Apalagi? Komunikasi. Ya, komunikasi. Ya, sholatun, silaton itu satu bahasa. Sholatun, ya, silaton itu artinya komunikasi. Komunikasi. Sholat menurut pengertian ajaran Islam ialah ibadah yang dilakukan dengan beberapa gerakan, juga beberapa bacaan, diiringi dengan hati. Diawali dengan takbir salam. Ini gambarnya ini Bapak, perhatikan ini gambar ini. Ini nanti yang saya jelaskan dari sini. Nah ini ya, ya. Itu judulnya 3 bahasa dalam sholat yang harus dipahami dengan baik. Ya. Jadi sholat itu artinya komunikasi. Kita berkomunikasi dengan Allah melalui ibadah sholat yang kita laksanakan. Kita menggunakan 3 bahasa. Bahasa yang pertama disebut bahasa tubuh. Tuh Pak, yang sebelah kiri itu bahasa tubuh. Yang di tengah itu bahasa lesan. Yang sebelah kanan sekali disebut bahasa hati, atau dalam istilah lain
istilah yang lain, terdiri dari gerakan, bacaan, dan kondisi hati. Itu sholat. Kalau dalam kaidah ilmu fikihnya, sholat itu terdiri dari rukun fi'liyah, rukun kauliyah, rukun qalbiyah. Jadi yang sholat itu, kalau kita sholat itu yang bekerja ada 3. Tubuh, lesan, dan hati. Namun sebelum kita bahas ke sini supaya tersambung pelajarannya, di sini buka di halaman 1 Pak, masih Pak di buku ini, halaman 1. Tolong dibuka ini di bukunya, halaman 1. Ya. Rumawi 3, tujuan esensial sholat. Ini ya, ini dibuka di sini. Ini loh, Rumawi 3, tujuan esensial sholat. Bapak kalau belum punya buku ini masih ada sini bukunya ini, belum punya ya. Tujuan esensial sholat. Jadi tempo hari pertanyaannya, apa itu sholat? Itu tempo hari pertanyaannya, apa itu sholat? Malam hari ini, mengapa kita harus sholat? Nah itu ya. Jadi yang pertama, apa itu sholat? Atau sholat itu apa? Bisa ya. Malam ini, mengapa kita harus sholat? Kira-kira gimana Pak Iwan? Mengapa kita harus sholat? Jawabannya, kenapa kita harus sholat? Kenapa kita wajib sholat? Kalau nggak usah sholat juga kan, mestinya kalau manusia yuk bisa juga. Tapi resikonya ditanggung sendiri. Mengapa kita harus sholat? Jawabannya ada di situ, Quran surat Toha. Ini jawabannya ada di Quran surat 20 ayat 14. Ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah sholata li dzikri Kalau mau dibuka di Quran surat 20 surat Toha ayat 14. Kenapa kita wajib sholat? Jawabannya ada di sini. Perhatikan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir innani. Ini firman Allah. Sesungguhnya aku ini, kata Allah, sesungguhnya aku ini bukan Abdul Hayy ya. Sesungguhnya aku ini anallah. Aku adalah Allah. Karena dulu manusia itu banyak yang bingung, nggak ngerti siapa yang disembah itu. Ada yang nyembah patung, nyembah matahari, nyembah bintang itu, nggak ngerti siapa Tuhan. Maka Allah itu mengenalkan dirinya melalui firman ini. Innani, sesungguhnya aku ini anallah, aku ini adalah Allah. La ilaha, tidak ada sembahan, tidak ada yang disembah, tidak ada Tuhan. Karena yang disembah itu namanya Tuhan. Illa, kecuali aku Allah maksudnya. Tidak ada Tuhan yang pantas diibadahi, yang pantas disembah, yang pantas ditaati, dipatuhi, dimintai segala hajat kebutuhan kita itu illa ana, kecuali aku. Fa'budni, oleh sebab itu hendaklah
engkau beribadah kepadaku, hendaklah engkau menyembah aku. Perintah. Wa aqimi, dan hendaklah engkau menegakkan atau mendirikan as-sholata, sholat. Apa tujuannya? Ini tujuannya, yang esensial ini tujuannya. Lidzikri. Ya. Kamu disuruh beribadah, disuruh sholat, lidzikri, agar kamu tetap zikir kepadaku, tetap berzikir kepada Allah. Zikrullah. Zikrullah. Ini loh tujuannya orang sholat ini, zikrullah. Mengingat Allah. Jadi tujuan esensi sholat itu mengingat Allah. Jadi kalau ada orang sholat terus ingatannya nggak tertuju kepada Allah, layak nggak dikatakan orang sholat? Tidak. Oh, tujuannya kita disuruh sholat, suruh mengingat Allah. Di dalam sholat ini maksudnya ya. Terus kita sholat, ternyata bukan Allah yang diingat. Tapi ada nggak Pak Iwan? Kira-kira orang sholat di dalam sholatnya bukan mengingat Allah? Ada ya Pak Iman ya? Banyak itu. Banyak. Tergantung orangnya aja. Kita pernah begitu kira-kira Pak Iman? Kita pernah begitu? Pernah juga. Pernah kadang-kadang apa selalu? Bukan selalu. Ketemu nanti ya. Pertanyaannya, sudah benarkah sholatku? Di dalam buku itu kan judulnya buku sudah benarkah sholat? Nanti ketemu di sini. Jadi Allah memerintahkan kita sholat menurut ayat ini supaya kita zikrullah, mengingat Allah. Maka tujuan yang paling esensial, yang paling mendasar sholat itu tujuannya adalah mengingat Allah. Bahasa Qur'annya zikrullah. Zikir itu maknanya dua. Pertama, zikir itu artinya menyebut, membunyikan la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Itu namanya menyebut. Zikir itu artinya menyebut, atau bahasa lain membunyikan. Makna yang kedua, zikir itu mengingat. Jadi dibunyikan itu sebagai sarana, ya. Ibarat listrik itu kabelnya supaya listriknya nyala, itu nyebutnya itu sebagai sarana, ya. Zikrullahnya itu supaya kita tujuan yang kita connect dengan Allah, ya, connect. Repot lagi nek connect ini bahasanya nih. Biasanya kalau orang internet itu nggak nyambung. Kalau internetnya nggak nyambung, nggak bisa apa-apa kita, nggak connect. Nelpon nggak nyambung ya. Biasanya loading muter begini aja. Jadi kalau ada orang sholat itu nggak connect, nggak nyambung dengan Allah, berarti sholatnya bermasalah. Ini tujuan yang esensial sholat itu. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa kita sholat? Ya, di sini terdapat. Kalau ingin jawaban singkat, karena diperintah. Ada perintah nggak di sini? Perintah sholat. Ini loh. Wa aqimis sholat. Tegakkan sholat. Diperintah. Kalau ada perintah dalam Al-Quran, dalam hadis, berarti ada kalimat perintah, berarti itu hukumnya wajib. Wajib itu kalau dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan siap untuk mendapat azab Allah. Itu namanya wajib. Haram kebalikannya. Haram kalau ditinggalkan mendapat pahala, kalau kita kerjakan mendapat azab dan murka Allah. Sunnah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Makruh kalau ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak berdosa. Nah, itu ada 5 namanya hukum syar'i. Di sini perintah. Wa aqimis sholat, tegakkanlah sholat, berarti perintah. Berarti sholat itu hukumnya ya. Maka kalau ada orang beriman mengatakan sholat tidak wajib, kafir dia. Kafir. Berarti menentang Allah, ya. Membangkang. Tegakkanlah sholat. Tujuannya kita untuk sholat, jelas di sini. Lidzikri, supaya ingat kepadaku. Zikir itu artinya tadi dua. Pertama, zikir itu artinya menyebut.
sambil menyebut, sambil connect. Ah? Apa? Mengingat dulu baru menyebut. Mengingat dulu baru menyebut. Dua-duanya boleh. Boleh menyebut dulu baru mengingat, boleh juga mengingat dulu baru menyebut. Maka kalau kita di dalam sholat itu, usahakan kayak imbau toh. Lesannya jadi imam, hatinya jadi makmum. Iso kira-kira Pak Iman. Jadi kalau kita sholat itu Pak Iman, lesannya jadi imam, hatinya jadi makmum. Apa yang diucapkan dengan lesan itu, hati harus mengikut, ada kerjasama. Bagaimana caranya? Cara yang terbaik itu apa yang kita baca harus paham. Nek nggak paham ya masalah. Maka nanti dalam buku itu nanti kita akan kita bahas satu persatu setiap ungkapan kata dalam sholat di situ nanti ya. Nah, ini masih pengantarnya dulu ini. Jadi kembali, kenapa kita sholat? Karena perintah. Karena perintah. Yang kedua di dalam ayat ini, di samping karena diperintah, yang kedua supaya kita mengingat Allah. Tujuan yang ketiga, saya tulis juga di situ. Tujuan yang ketiga, sholat itu adalah perwujudan rasa terima kasih kita kepada Allah atas segala rahmat, atas segala karunia, atas segala nikmat. Mulai nikmat panca indera ini, coba ini. Bagaimana andaikan Allah kita dibutakan? Bagaimana andaikan kita dibuat budak? Bagaimana andaikan kita dibuat tidak bernapas? Bagaimana andaikan Allah membuat negeri kita koyok Palestina sekarang itu ya, perang-perang itu, apa yang terjadi? Alhamdulillah kita dalam keadaan aman, masih bisa makan, masih bisa menikmati semua fasilitas yang Allah sediakan ini. Semua, nggak ada yang bukan dari Allah. Mulai nikmat yang ada dalam diri kita, termasuk nikmat dari luar diri kita, termasuk makanan, udara, air, semua itu milik Allah. Maka buktinya supaya kita bersyukur kepada Allah melalui sholat. Inna a'toina kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang memberikan kepada manusia nikmat yang sangat banyak. Saking banyaknya nggak ada manusia yang bisa ngitung nikmat Allah. Bagaimana caranya kita berterima kasih? Kata Allah, Inna a'toina kal kautsar fasolli li rabbika. Oleh sebab itu hendaklah engkau manusia fasolli, sholat. Sholat itu adalah bentuk terima kasih atau rasa syukur yang luar biasa kita kepada Allah. Maka orang itu kalau tidak sholat itu berarti tidak ada bukti terima kasihnya kepada Allah. Sementara semua apa yang ada termasuk dirinya sendiri ini, termasuk di sekitarnya itu semuanya milik Allah. Digunakan, dimanfaatkan, nggak ada ramsi. Kira-kira Allah marah nggak? Marah nggak Pak Heri? Semua fasilitas Allah kita gunakan, rumah kita, tanahnya, airnya, udaranya itu. Terus kita tidak bersyukur, tidak sholat. Marah nggak kira-kira Allah? Marah. Oh, bukan nggak marah lagi. Marah sekali karena Pak Ayi masih ibadah sholat, masih zikir, akhirnya marahnya ditangkap. Gitu. Makanya bukti rasa syukur kita dalam fasolli li rabbika. Hendaklah engkau melaksanakan sholat. Sholat yang dimaksud di sini meliputi sholat wajib maupun sholat sunat. Kerjakan semuanya. Jangan cuma wajib-wajibnya toh, rawatibnya ya gak mau. Sholat duhanya ya ditinggal. Sholat qiyamulailnya ditinggal. Ya itu kurang itu bersyukurnya. Tidak cukup fasolli wanhar. Fasolli li rabbika wanhar. Apa artinya wanhar? Hendaklah berkorban. Jadi kalau sholat itu ibadah yang bersifat fisik, ya. Kalau wanhar itu ibadah yang bersifat harta. Makanya ibadah itu menurut ayat ini bagi dua. Ada ibadah fisik, ada ibadah harta. Sholat itu termasuk ibadah fisik. Puasa, membaca Quran, berzikir, berdoa, ibadah fisik. Sodako, infak, zakat, naik haji. Naik haji apa itu? Ya dua-duanya. Makanya ditaruh belakang haji itu. Soalnya memang berat. Ya pakai fisik, ya pakai. Maka kalau orang kesakit-sakitan nggak kena beban naik haji, nggak wajib dia. Sehat tapi tidak cukup bertanya nggak wajib juga. Ya, itu makanya haji ditaruh di belakang. Tapi Anda nggak sudah dari haji tapi nggak sholat, ada nggak? Bawa toh. Sudah dari Mekah sudah haji bolak-balik tapi sholatnya bolong-bolong, ada? Dia menganggap
Haji tidak bisa menutup seumur hidup, Pak. Ada. Ada, tapi tidak benar. Hidupnya sudah ada. Berikutnya, kenapa kita sholat? Ini tadi ya sudah 3 alasan. Pertama tadi karena diperintah oleh Allah. Yang kedua supaya kita berzikir kepada Allah. Yang ketiga sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah. Yang keempat, kenapa kita bersyukur? Ada nggak di situ? Yang keempat, apa Pak Iwan? Ya, begini bahasanya. Karena kita butuh kepada Allah. Kira-kira ada nggak di antara kita ini tidak butuh kepada Allah, Pak Iman? Ya, semuanya meskipun orang kafir butuh sama Allah. Iya, cuman sayangnya nggak sadar. Kita ini butuh kepada Allah. Kita ini makhluk diciptakan. Berarti kalau kita diciptakan berarti ada yang mencipta. Ya, kita ini dijamin kebutuhannya. Berarti ada yang menjamin. Siapa? Allah. Segala hajat, kebutuhan, keperluan kita itu, karena manusia ini tidak bisa. Manusia itu cuma bisa berupaya, bisa berdoa, ya. Tapi keputusannya Allah. Betul. Betapa banyaknya orang sakit kepingin sembuh nggak sembuh. Betapa banyaknya orang bekerja ingin kaya, ya nggak kaya. Betapa banyaknya hajat kebutuhan kita ingin ini nggak bisa kita. Maka kita sholat itu agar seluruh hajat kebutuhan dunia akhirat kita itu kita mintakan di dalam sholat. Kita minta di dalam sholat. Contohnya kalau kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus duduk. Apa yang dibaca? Duduk antara 2 sujud. Rabbi ghafirli warhamni, dihitung, wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 kebutuhan, keperluan kita kepada Allah. Karena kita tidak mampu melakukan yang 8 itu, maka dalam sholat itu kita mohon kepada Allah. Maka jawabannya, kita sholat itu karena kita ini merasa butuh kepada Allah. Ya udah, kalau ada orang sudah tidak butuh kepada Allah, nggak usah sholat, nggak apa-apa. Ada manusia Pak Widodo boleh tidak sholat langsung masuk surga. Ya, Pak Heri, ada manusia nanti meskipun nggak sholat langsung masuk surga, meskipun nggak puasa langsung masuk surga. Pertama, anak kecil sebelum dewasa dia mati, sebelum jadi mukallaf itu ya, kelas 2, kelas 1 SD belum mukallaf itu, mati itu langsung masuk surga, walaupun nggak puasa nggak sholat, karena belum mukallaf, belum kena beban. Yang kedua, orang yang bisa langsung masuk surga walaupun nggak sholat, orang gila Pak Widodo. Orang gila itu ya, walaupun nggak sholat nggak puasa langsung masuk surga besok. Maka siapa yang ingin langsung masuk surga ya, jadi orang gila saja, langsung besok langsung masuk surga. Nggak kena beban hukum namanya, nggak mukallaf, sama dengan anak kecil. Tapi tua ada yang masuk surga juga ada mati. Umatnya Nabi Musa alaihissalam sudah membunuh 99 orang. Terus katanya dibuang ke sampah. Gitu. Ya. Itu di hadisnya kan gitu. Iya. Terus dia bertobat. Akhirnya kan Allah sama malaikat. Itu membuktikan bahwa betapa maha rahmannya Allah, maha pengasihnya Allah. Ada orang sudah membunuh 99 orang, bahkan sampai 100 itu. Sampai 100. Kemudian dia bertaubat kepada Allah. Diampuni Pak dosanya. Maka kita ini walaupun dulu-dulunya kita banyak dosa, nggak usah takut. Minta ampun. Asalkan betul-betul bertobat. Asalkan tobatnya tobat sungguh-sungguh Pak Iman. Jangan tobat sambal Pak Iman ya. Tobat sambal naik kepedesan bersumpah nggak makan sambal lagi. Mari ngono dibalik ini ya, itu nggak, tobat begitu tidak dihitung oleh Allah itu. Tobat yang sungguh-sungguh. Sekali bertaubat dari perbuatan dosa terus pantang kembali lagi untuk melakukan dosa itu. Itu namanya taubat nasuha. Gila itu setelah gila itu nggak bertobat. Nggak usah. Apanya? Sebelumnya itu kan ya berbuat dosa. Iya. Ya itu yang diperhitungkan. Kalau misalnya mulai remaja itu sudah mulai sholat ya gila kayak gitu. Itu diperhitungkan oleh Allah. Sesudahnya misalnya umur 30 tahun baru gila, itu sudah nggak kena beban, nggak usah sholat. Diperhitungkan. Ya. Lain lagi tuh.
Ya, jadi kesimpulan, kenapa kita sholat? Jawabannya ada 4. Nanti kita tambahin jadi 5. Yang pertama, kita sholat karena kalau kita tidak sholat berarti kita melawan Allah. Ya, melawan Allah kita. Diperintah kalau nggak sholat itu melawan, membangkang, melawan namanya ya. Yang kedua, supaya kita selalu ingat kepada Allah. Apanya Allah yang kita ingat dalam sholat, Pak Iwan? Ya, kebesarannya, kekuasaannya, azabnya, siksanya, rahmatnya, kasih sayangnya, surganya, nerakanya. Itu yang kita ingat itu. Tapi yang penting kita ingat dua aja Allah. Ingat nikmatnya Allah diberikan kepada kita banyak sekali. Kemudian ingat azabnya, itu aja dua itu. Ingat ya. Kita takut kalau kita nggak sholat nanti masuk neraka ini. Nah, itu aja. Ya. Di yang keempat, yang ketiga, kita sholat sebagai wujud rasa syukur. Syukur itu kalau bahasa Indonesianya bentuk terima kasih kita. Maka sholat itu merupakan rajanya syukur. Tidak ada syukur kepada Allah melebihi sholat. Maka sholat itu rajanya syukur, rajanya ibadah, rajanya doa juga. Yang keempat apa Pak Oto tadi? Butuh. Ya, karena kita butuh kepada Allah. Kita selalu mengharap kepada Allah. Maka kita berdoa. Makanya sholat itu artinya doa. Kenapa doa kita dalam sholat banyak kita minta nggak diberi? Itu tadi, karena sholatnya kita kurang khusyuk. Tidak fokus. Lain yang dibaca, lain yang dipikir. Lain yang dikerjakan, lain yang diingat. Kalau cari Pak Iman kadang-kadang ya masih mending. Nek selalu. Nek selalu begitu. Nggak bahaya tak? Dicap orang kafir sudah. Iya. Terus yang kelima, tambahnya kelima, mengapa kita sholat? Karena kita mau mati. Maksudnya apa? Kenapa kita sholat? Karena kita mau mati. Nah, maksudnya sholat atau ibadah yang lain itu sebagai bekal kanggo sangu mati. Kalau pemanya orang nggak mau mati, nggak usah sholat, nggak apa-apa. Masalahnya kita mau mati, nggak sholat, waduh. Nah itu, jelas ya? Ya, sudah terjawab ya. Yang kedua sudah terjawab. Mengapa kita sholat? Sudah terjawab ya. Ini antara lain alasannya. Saya hapus. Iya, kalau ada orang merasa mau hidup terus-terusan, nggak usah sholat, nggak usah puasa. Bagaimana? Kenapa? Ya, kita sholat karena kita yakin, kita sadar bahwa setelah kehidupan dunia ini masih ada kehidupan yang lain. Orang kafir itu nggak percaya dengan alam kubur, alam akhirat, pada masyarakat nggak percaya. Orang kafir, kita percaya dengan itu. Maka buktinya kalau kita percaya dengan hari pembalasan, hari-hari, makanya sholat itu bekal, sangu. Mau ke Jakarta saja, sangunya nggak mumpuni, jadi apa kira-kira? Pak Iwan mau ke Jakarta, bawa sangu 100.000. Ditanya sama kondektur kereta, mau kemana Pak Iwan? Mau ke Jakarta. Sangunya berapa saja? Kata kondektur kereta api, turun di sini aja sampai di Lamongan, sampai jadi Bambong nanti ke sana. Jakarta itu luar biasa. Itu baru mau ke Jakarta, mau ke akhirat. Iya. Mau ke akhirat sangonya kok nggak mumpuni, nggak bisa. Akhirat itu perjalanan yang panjang dan lama. Sekali berangkat nggak balik mana Pak Heri? Apa nggak ngeri Pak Heri? Sekali berangkat nggak balik mana? Kenapa Pak Sodik? Orang yang berangkat ke akhirat itu kok nggak ada yang kembali? Kenapa Bu Ondo? Orang yang berangkat itu kok nggak ada yang kembali? Termasuk Mbak Lulut kita ini berangkat nggak ada yang kembali. Karena kerasan. Iya betul jawab. Karena kerasan.
Karena kehidupan di alam akhirat bagi orang beriman, Allah berfirman, walal akhiratu khairum wa abqa. Surat apa itu, Bapak Woto? Sesungguhnya kehidupan negeri akhirat khairun, jauh lebih baik, lebih lesat, lebih nikmat, lebih sempurna ketimbang kehidupan yang kita alami di akhirat ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan negeri akhirat jauh lebih baik, lebih lesat, lebih nikmat, lebih sempurna, lebih segalanya ketimbang kehidupan di dunia ini. Karena di sana kekal. Maka sekali berangkat gak ada yang pulang, saking betahnya di sana itu loh ya. Ya kalau bekalnya banyak. Kalau bekalnya nggak banyak, sebetulnya nggak betah juga, teman, nggak ada alasan untuk kembali. Nah, jelas ya. Ya kalau ada orang merasa nggak mau hidup terus-terusan kayak waktu di dunia ini nggak mati-mati, nggak usah sholat. Ya. Tapi karena kita ini yakin, ya umur kita antara 56 tahun, wassalam, innalillahi mati. Ya, gak bisa Pak, sangu-sangu mau nyangu uang ke sana berapa miliar, oh malaikat gak butuh uangnya. Yang dibutuhkan kalau kita mati amal ibadah. Pahalanya amal ibadah fisik kita, amal ibadah harta. Cuma dua itu amal ibadah itu. Ibadah harta, ibadah fisik. Makanya kalau dimintai sumbangan jangan jangan mari-mari sumbangan gitu loh ya. Sebetulnya ini besok itu petugas Pak Woto kalau nyari sumbangan jangan bilang minta. Ini dari masjid ini minta sumbangan. Nggak bagus orang minta itu. Bahasanya Pak Iwan, permisi saya datang ke sampean. Apa Pak Iwan? Mau ngajak sampean masuk surga kalau mau. Tapi kira-kira sampean jawab nggak mau nggak? Mau. Begitu. Barusan Agustusan Maulid Nabi nggak mari-mari tarian. Itu nggak minta ini masjid ngajak sampean. Soalnya sampean punya uang, punya rezeki, nggak mau beribadah dengan sampean celaka sendiri. Kita ini cuma mengajak, memfasilitasi. Iya. Seperti kalau kedatangan tamu, mestinya kita senang apa tidak senang kedatangan tamu? Oleh hatinya luas, senang Pak. Alhamdulillah saya bisa bersedekah, minimal bersedekah segelas air. Nggak ada tamu ke rumah, ya nggak punya amal baik kita. Nah, oke. Pertanyaan ketiga, ini esensinya ini nanti yang digambar yang saya bagikan tadi itu. Bagaimana sholat yang benar? Bagaimana cara sholat yang benar? Karena banyak orang sholat tapi sholatnya belum tentu benar. Maka kita sekarang sholat yang benar itu yang dimaksud dengan sholat khusyuk. Jadi kalau ada orang bertanya, apa itu sholat khusyuk? Jawabannya, sholat khusyuk itu sholat yang benar. Timbul pertanyaan, apa ada orang yang sholatnya tidak benar? Ada Pak Iwan? Ada. Apa kita pernah sholat tidak benar? Pernah. Mudah-mudahan jangan selalu. Ya. Bagaimana cara sholat yang benar? Maka cuma ada tiga di sini ada tiga. Pertama, memperhatikan gerakan-gerakannya, memperhatikan bacaan-bacaannya, memperhatikan kondisi hatinya. Ini. Coba lihat, kalau tentang bacaan, gerakan apanya yang harus diperhatikan? Ada saya tulis itu. Tentang bacaan, apa yang harus diperhatikan tentang bacaan? Hah? Buku Satya. Sama. Ya. Coba nih, keterangan itu loh. Perhatikan gerakan itu ya. Ada berapa gerakan? Coba lihat sebelah kiri itu ya. Satu, berdiri dengan tegak. Dua, menghadap kiblat. Tiga, empat, lima, enam, dua, tujuh, delapan, sujud kedua. Yang ke-9, yang ke-10, yang ke-11,
Nggak banyak kan, cuma 11. Nggak banyak. Ini gerakan. Gerakan sholat itu disebut bahasa tubuh. Jadi kita sholat itu artinya komunikasi. Sholat itu artinya komunikasi. Yang kita gunakan berkomunikasi dengan Allah, karena sholat itu kita berkomunikasi supaya connect tadi itu ada 3 bahasa yang kita gunakan. Pertama bahasa tubuh atau gerakan-gerakan sholat. Yang kedua bahasa lesan atau bacaan-bacaan. Yang ketiga bahasa hati. Zikir itu masuk bahasa apa? Tadi zikir. Zikir bahasa paham dengan apa yang dibaca, dengan apa yang dilakukan. Masuk bagiannya siapa? Enggak paham makna gerakan-gerakan sholatnya, paham juga makna bacaan-bacaannya, itu termasuk bagian bahasa tubuh, bahasa hati atau bahasa lesan? Bahasa hati. Penuh harap kalau kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan ya doaku ini dikabulkan ya Allah, jangan sampai ya itu bahasa hati, penuh harap namanya. Roja, bahasa Qurannya roja. Khawatir, takut kalau sholatnya nggak diterima, takut kalau doanya tertolak, makanya dia hati-hati dalam berdoa, dia nggak mau cepet-cepet bacanya ya. Nah, itu berarti khauf itu khawatir kalau doanya, kalau sholatnya tidak diterima, maka dia tampil dengan penuh segala kemampuan yang dikerahkan. Itu bagiannya hati. Ikhlas bagiannya tubuh apa bacaan apa? Bagian hati. Ada 3 ya. Coba lihat. Ada tulus, ikhlas. Kalau sama tulus itu bahasa Indonesia, ikhlas itu bahasa Quran, digabung jadi tulus ikhlas ya. Ya. Bahasa lesan ada berapa? Bahasa lesan ada berapa? Pertama, 2, 3, 4, 5, surat-surat atau ayat-ayat pilihan, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, itu termasuk. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Salam. Ini ada maknanya semua. 11 bacaan ini ada maknanya. Apa yang harus diperhatikan terkait dengan bacaan? Perhatikan sini, ada keterangannya. Titik tekan perhatian pada bacaan 1. 1 harus apa? Harus fase dan tartil dalam membaca huruf-huruf Al-Quran. Harus fase dan tartil sebatas kemampuan. Terutama kalau jadi imam. Kalau jadi imam itu sepasi mungkin kelakuannya. Karena kalau imamnya kurang fase, makmumnya itu kadang-kadang ikut terbawa. Imamnya terlalu cepat, terpengaruh nggak Pak? Kalau imamnya terlalu cepat, terpengaruh nggak makmumnya? Pak Heri, kalau misalnya Pak Matsan jadi imam, atau Abah Woto bisa jadi imam, atau Pak Hai, terlalu cepat, terpengaruh nggak? Terpengaruh. Orang belum selesai membaca Fatihah sudah ruku. Ada nggak kayak gini nih? Tapi bukan di Candi Lontar ya? Di luar, di lain tempat. Nah, imam-imam yang seperti ini kan perlu ditatar. Bagaimana cara menjadi imam yang supaya pertama bacaannya fase. Untuk agar bacaan Quran, bacaan sholat kita bisa fase itu, makanya di sini disediakan ada pelajaran tahsin tilawah. Ini hari Selasa itu loh Pak, tahsin tilawah itu. Tahsin tilawah itu tujuannya supaya kita membaguskan bacaan Qurannya. Tujuannya apa? Karena kita sholat itu baca Quran. Ada orang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak pasti. Mestinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lain alif, lain ain. Nasta'in. Siratal ladzina an'amta bukan an'amta alaihim. Nah, itu namanya fase. Ya, umpamanya kalau kita sudah tua,
untune wis akeh sing mreteli angel ya gak usah dipaksakan. Allah juga tahu. Wow, untune akeh sing mreteli kok maksa. Darah Solo anu nampak. Iya. Daerah Jawa agak ke tengah, koyok Ngawi, Madiun itu. Ya, bilang an'amta ngalaihim. Orang sana daerah Kebumen, Banjarnegara saya tahu di situ. Tapi kalau orang daerah Demak, Semarang ke sini enggak, masing-masing. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak bisa alamin, enggak bisa. Rabbil alamin. Padahal di Quran itu enggak ada nga. Nah, kalau tidak memang sudah nggak bisa ya diterima oleh Allah, kemampuannya yang begitu. Allah itu kan maha tahu, tapi belajar dituntut belajar, sudah belajar memang kemampuannya begitu. Mau apa? Seperti orang yang pelek ngomong bilang ro nggak bisa. Apa ada kan orang yang nggak bisa bilang ro, nggak bisa ro, tapi ro. Surabaya nggak bisa bilang Surabaya, Surabaya. Madura ya, yang mau diapakan kalau kayak gitu? Itu sudah kondisi alamiahnya begitu. Tapi yang dimaksud di sini orang yang masih bisa belajar itu, terus kamu belajar itu jadi masalah. Terus mari ngono nanti wallahu a'lam, aku cari Allah, yang penting aku sholat. Nggak boleh kayak gitu. Usaha sih. Nah, oke. Yang kedua tentang bacaan lagi apa ini? Baca. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Ya Pak Heri ya. Jadi kalau ada orang baca Fatihah kayak gini ya. Seperti mohon maaf salat tarawih itu kita sebetulnya itu kadang-kadang saya juga masih terbawa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahu akbar. Sami Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Ya. Itu kalau belajar sholat nggak sah, tumakninanya hilang sampai waktunya. Ya. Bisa stop dulu karena sudah isya. Nanti seputar ini nanti kita dioncei satu persatu nanti yang tiga ini dioncei satu persatu di buku nanti. Ini penjelasannya nanti ada di buku sini ya. Nah, ini Pak ya. Ya, ini tugas kita ini nanti. Bagaimana cara sholat yang benar ada di sini di gambar ini nanti. Akan dioncei satu persatu. Makanya nek sampai nanti nggak ikut, ya terputus pelajarannya. Ikut terus. Harus dikupas tuntas dan selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu Isya telah memanggil kita untuk melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, maka bijaksana kiranya kalau pelatihan ibadah sholat khusyuk kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan kita dimampukan oleh Allah bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.